sekilas mengenai apa itu predictive analytics. Mudah-mudahan sesi singkat ini bisa menambah pengetahuan ya, terutama bagi teman-teman mahasiswa, kemudian dan bisa juga merefresh kembali keilmuan statistik, terutama bagi teman-teman yang dulu pernah mendapatkan ilmu statistik gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada 4 tipe data analitik ya, berdasarkan tingkat added value, kontribusinya, serta berdasarkan kompleksitinya gitu ya. Nah, dalam diagram ini bisa kita lihat di mana semakin ke kanan itu semakin kompleks, gitu ya. Kemudian semakin ke atas added value-nya semakin tinggi, ya, manfaatnya semakin besar gitu ya, insight-nya semakin macam-macam gitu. Oke. Nah, kemudian dari sini yang paling mendasar adalah descriptive analytics ya. Nah, ini sudah kami sampaikan pada series 2 kalau nggak salah ya, series 2, yaitu 2 minggu yang lalu. Nah, pada saat itu kita sudah mempelajari tentang skala data, kemudian data manajemen, kemudian ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran, kemudian bentuk distribusi. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara mendeskripsikan data baik secara univariate maupun multivariate ya, melalui histogram, box plot, scatter plot gitu ya. Kemudian sekilas juga sudah pernah kita pelajari tentang distribusi normal atau Gaussian family distribution, t-student dan lain-lain. Nah, setelah mengikuti series descriptive analytics tersebut, mestinya kita sudah bisa bagaimana cara mendistribusikan what happen ya, apa yang telah terjadi gitu ya. Nah, itu dari descriptive analytics. Nah, kemudian minggu kemarin series 3 diagnostic analytics sudah disampaikan oleh Pak Lili Purwandi ya. Kita sudah belajar cara menjawab why something happen. Nah, kenapa sesuatu itu bisa terjadi? Nah, ini kan tentunya Tuhan yang mengizinkan ya. Nah, tapi tentu saja dengan melalui ketentuan-ketentuan naturalnya atau dalam bahasa santri ya sunatullah gitu ya. Nah, sehingga bisa karena berkali-kali terjadi, bisa kita pelajari polanya, bisa kita formulasikan gitu ya, sehingga bisa kita kita pelajari gitu ya. Nah, pada sesi tersebut diajarkan sama Pak Ali Purwandi bagaimana cara menyusun hipotesis penelitian, uji bedamin, uji variasi, kemudian bagaimana cara melakukan ANOVA atau uji min secara simultan gitu ya dari beberapa banyak kelompok gitu ya. Kemudian pada sesi 3 tersebut juga sudah disampaikan oleh Pak Lili tentang korelasi sama simple linear regresi sama multivariate regresi. Nah, sebenarnya dari dasar ini sudah itu menjadi pokok dalam mempelajari statistik ya, karena pengujian hipotesis, uji bedamin, uji beda varian, uji korelasi itu menjadi basis dari semua analisis ke depannya, termasuk juga tentang predictive analytics nanti gitu ya. Karena apapun metodenya itu selalu berkutat pada yang diutak-atik itu selalu min sama varians. Nah, itu hampir semuanya itu min sama varian itu yang selalu diutak-atik ya. Nah, tentu saja kembali ke
ukuran pemusatan atau ukuran penyebarnya itu yang selalu diutak-atik ya. Nah, kemudian sempat dipelajari juga bagaimana melakukan prinsipal komponen analisis, kemudian faktor analisis gitu ya. Nah, di sana di diagnosa analitik itu dua materi tersebut, PCA sama faktor itu menjadi bekal untuk melakukan utak-atik data ya, terutama transformasi data atau apa namanya dimensional reduction gitu ya, penyederhanaan dimensi gitu ya. Kalau kita penelitian kita melibatkan banyak variabel, nah itu biasanya PCA sama faktor analisis dipakai di sana. Nah, pada saat ini kita sudah masuk pada series keempat, yaitu predictive analytic. Nah, oke. Nah, pada predictive analytic ini akan sering kita jumpai ya beberapa term berikut ini. Prediction, estimation, kemudian opinion, fact, assumption, classification, clustering, association. Nah, ini nanti teman-teman harus bisa paling nggak bisa membedakan istilah-istilah berikut ini ya. Apa bedanya antara prediksi dengan estimasi, kemudian antara opini sama fakta sama asumsi, kemudian apa bedanya klasifikasi dengan clustering, dengan asosiasi, apa bedanya proyeksi dengan forecast, kemudian ada bias, ada residual, ada error, ada noise, ada outlier, nah, ada data training, ada data testing. Nah, nanti beberapa term-term berikut ini nanti akan sering dijumpai ketika kita melakukan predictive analytic ya, terutama ya. Nah, terutama di oke. Nah, ini what is predictive analytic ya. Nah, di sini ini dipakai untuk memprediksi unknown future event. Nah, jadi apapun ya, apapun ini bersifat umum sekali ya. Jadi kalau bisa memprediksi sebuah angka gitu ya, kalau kita pakai regresi maupun time series gitu ya, atau bisa memprediksi kelompok tertentu, apakah dia masuk kelompok A atau kelompok B, atau kita membuat fungsi klasifikasi gitu ya, jadi macam-macam. Jadi bisa memprediksi sebuah event atau sebuah feature gitu ya, macam-macam. Nah, kemudian tekniknya banyak sekali ya, dari data mining, statistik, modeling, machine learning gitu ya, sampai ke artificial intelligence gitu ya. Tapi apapun teknologinya, tetap nanti algoritma di dalamnya itu nggak jauh-jauh dari apa yang sudah kita pelajari di proses hipotesa, kemudian deskriptif analitik gitu ya. Jadi nggak jauh-jauh dari sana. Uji Betamin, uji varian gitu. Nggak jauh-jauh beda dari sana. Oke. Nah, ini sedikit mengenai proses bagaimana predictive analitik dilakukan ya. Jadi ini bentuk umumnya apapun nanti metodenya seperti ini ya. Jadi pertama mesti memahami project definition ya. Jadi semua jenis project, semua jenis penelitian yang akan kita lakukan itu tentunya harus kita definisikan dulu apa yang akan kita lihat gitu ya. Kemudian masuk ke eksplorasi. Eksplorasi ini berarti apa yang kita punya itu kita eksplorasi dulu ya, data-data yang kita punya, kita lihat bagaimana ukuran pemusatannya, ukuran penyebarannya dan sebagainya ya. Nah, kemudian bagaimana korelasi dengan yang lain gitu ya.
Nah, tentunya ini data-data yang sudah kita punya ya, data-data yang sudah kita punya. Nah, kemudian data preparation. Nah, ini maksudnya adalah dari hasil eksplorasi tadi itu tentunya kita sudah bisa melihat kira-kira variabel apa aja yang akan terlibat dalam yang akan kita libatkan dalam analisa selanjutnya gitu ya. Nah, ini dalam konteks predictive analytics ini ya. Jadi kita udah ketahuan, oh ternyata data yang ada korelasinya atau hubungannya adalah variabel ABC misalnya gitu. Nah, itu kita siapkan, kita kita lakukan proses sebelumnya ya, misalnya perlu transformasi atau perlu cleaning data atau perlu integrasi data dengan yang lain dan sebagainya ya. Jadi ini data preparation. Nah, kemudian setelah data yang akan kita pakai itu siap, ya, masuk ke model building gitu ya, masuk ke model building. Nah, model building ini tentunya udah kita punya hipotesa ya, nanti kira-kira modelnya apa gitu ya, modelnya apa, kemudian berdasarkan hasil eksplorasi yang pertama tadi, kemudian data preparasi, nanti kira-kira metodenya apa gitu ya, model building. Apakah nanti apa namanya pakai regresi atau data-data time series pakai time series atau klasifikasi atau cluster analisis dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian deployment ya, deployment. Jadi model-model yang sudah kita persiapkan tadi itu kemudian kita jalankan, kita lihat. Nah, di dalamnya nanti ada proses validasi model dan sebagainya ya. Bagaimana model yang bagus, bagaimana kestabilan model dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian model manajemen ini. Nah, tentunya siklus ini nanti setiap skala waktu tertentu nanti akan mesti dievaluasi gitu ya. Apakah model yang itu masih cocok atau enggak gitu ya, apa perlu perubahan atau enggak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini model proses life cycle secara umum ya, apapun nanti pakai metodenya apapun nanti seperti ini, kira-kira seperti itu. Nah, ini beberapa use case dari predictive analytics. Nah, ini misalnya ya, dipakai untuk customer retention gitu ya. Jadi dipakai untuk menganalisa bagaimana customer itu berdasarkan data-data historicalnya, ya, data-data pemberian sebelumnya dan sebagainya, bagaimana cara dia bisa melakukan retensi dengan produk kita gitu ya. Kemudian ada recommendation engine gitu ya. Nah, itu terkait dengan bagaimana kita bisa mendeteksi cross selling atau upselling yang akan kita tawarkan kepada customer tertentu gitu ya. Nah, ini juga berdasarkan data-data histori yang sudah ada gitu ya. Nah, kemudian ada misalnya predictive maintenance gitu ya. Nah, ini bisa juga dipakai untuk melakukan kira-kira sebuah mesin itu kapan membutuhkan maintenance gitu ya. Kapan membutuhkan maintenance atau perbaikan gitu. Nah, kalau yang tradisional kan kadang penjadwalan kadang maintenance itu kan udah dijadwalkan gitu ya. Nah, tapi dengan predictive analytics ini kita udah otomatis. Jadi tahu setiap mesin itu kira-kira kapan akan dilakukan maintenance gitu ya. Kemudian risk management. Nah, risk management biasanya ini banyak di perbankan gitu ya atau financial industry gitu ya. Kemudian ada customer segmentasi. Nah,
Ini banyak sekali jenisnya, dari FMCG atau dari perbankan atau dari perusahaan transportasi dan sebagainya gitu ya. Kemudian sentimen analisis. Nah, ini yang paling ramai kemarin ketika proses pilpres, proses pilek, pilkada gitu ya. Nah, ini yang paling ramai kemarin ya. Bagaimana cara mendeteksi opini seseorang, komentar-komentarnya seperti apa, apakah positif atau negatif atau netral dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ada HR analytic. Nah, ini bisa dipakai juga untuk melihat mana employee yang apakah dia loyal dengan kita atau enggak atau gimana gitu ya. Bisa juga dipakai di sini. Kemudian ada sales forecasting. Nah, ini di financial industry ya. Bagaimana cara memprediksi, memforecast ya, forecast harga saham atau harga produk dan sebagainya gitu ya, self forecasting. Kemudian inventory and supply chain prediction. Nah, ini juga bisa dipakai di sana. Jadi kapan barang itu akan perlu di stok lagi atau enggak gitu ya. Nah, itu bisa kelihatan di sini. Bagaimana harganya dan sebagainya ya. Jadi kalau kita udah tahu, oh kira-kira harganya bulan depan akan naik tinggi, berarti kan nanti proses inventory-nya kan berarti mesti jangan pada bulan depan dan sebagainya gitu ya. Atau ini ada lagi fraud detection. Nah, ini biasanya di finance juga atau di email juga bisa gitu ya, atau spam detection, fraud detection, atau macam-macam ya. Kemudian next best action. Nah, ini biasanya dipakai di sosial media ya, dipakai di bagaimana cara customer itu belanja sesuatu ya, polanya seperti apa, biasanya dia menyukai produk-produk yang seperti apa, nah seperti itu dipelajari ya. Nah nanti akan muncul ketika dia membeli produk tertentu, nanti akan otomatis muncul penawaran setelahnya. Nah itu ya, jadi itu dipelajari. Nah itu bisa dipakai menggunakan predictive analytics ini gitu ya. Nah secara industri, nah seperti tadi saya bilang ada di otomotif bisa ya. Kemudian di aerospace, ya, monitoring aircraft engine health, ya, memprediksi, memonitor kesehatan mesin pesawat ya, secara real time ya. Kemudian energy production, bagaimana memforecast harga listrik, bagaimana permintaannya dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada di perbankan ya, financial service. Jadi mendeteksi credit risk model dan sebagainya ya. Kemudian di industri otomasi ya, otomasi and machinery. Jadi memprediksi mesin itu kira-kira kapan failure-nya dan sebagainya. Nah, kemudian ada medical devices, kesehatan ya. Nah, ini apakah seseorang itu dengan indikator tertentu bagaimana dia kemungkinan punya penyakit tertentu ya, asma atau diabetes dan sebagainya. Bisa dipakai, bisa menggunakan predictive analytics. Nah, ini ada contoh sedikit, contoh dulu ya, ini mengenai bagaimana penggunaan korelasi untuk mengenali
objek tertentu ya. Nah, di sini ada ilustrasi, ada 2 ekor bison ini ya. Nah, pertama mereka melihat dari pattern-nya saja. Yang pertama dia melihat apakah dia buaya, yang objek itu buaya. Yang kedua melihat apa itu kayu gitu ya. Nah, kemudian tadi dilempar batu, nah, kemudian pakai kayu, nah masih berselisih ya. Jadi sampai kemudian disiram air, sampai dinaiki ya. Nah, jadi ini contoh prediktif analitik. Jadi ketika cara pertama hanya dari pattern-nya itu belum kelihatan apakah dia objek A atau objek B ya. Kalau di sini apakah dia buaya atau kayu. Nah, kemudian variabelnya ditambah, dia dilempar batu tadi ya, dilempar batu. Masih bingung juga apakah dia buaya atau kayu. Kemudian disiram pakai air, sampai yang ketiga, sampai yang terakhir tadi dinaiki gitu ya. Nah, itu artinya apa? Ketika kita proses prediktif analitik itu kadang variabel yang kita butuhkan itu pada prosesnya itu bisa bertambah gitu ya. Kadang langkah awal belum cukup, belum bisa menjawab dengan tujuan kita gitu ya. Nah, mungkin bisa ditambahkan dengan variabel-variabel yang lain, variabel penambah ya. Kalau tadi bisa tadi kan kemudian dilempar batu. Nah, mungkin kan hipotesisnya dia kalau dilempar batu, kalau dia buaya pasti lari gitu ya. Nah, kalau kayu kan enggak. Nah, ternyata dengan melempar batu pun ternyata lemparan batu itu belum bisa menjadi prediktor yang valid untuk menentukan apakah dia buaya atau kayu. Sampai kemudian ditambah lagi dengan lempar disiram pakai air ya. Nah, itu dalam rangka menentukan apakah dia buaya atau kayu. Nah, sampai yang terakhir dia dinaiki gitu ya. Nah, dinaiki dan ternyata dia dimakan. Nah, artinya apa? Proses prediktif itu ya selalu itu ya belum tentu indikator yang kita punya itu cukup untuk digunakan sebagai prediktor gitu ya. Barangkali di luar sana masih banyak indikator-indikator yang lain yang mungkin lebih bisa lebih valid, lebih bisa menentukan apakah dia objek yang kita inginkan atau enggak. Oke. Nah, kalau keliru dalam melakukan prediksi, risikonya ya seperti tadi ya, dimakan buaya kalau di sini ya. Nah, mungkin teman-teman di industri lain ya mungkin ya apalah gitu ya. Kalau tadi bison ini kan risikonya ya dimakan buaya sampai kehilangan nyawa gitu ya. Nah, kalau di dunia medis mungkin ya bisa seperti itu ya. Diprediksi apakah dia punya sakit jantung atau diabetes atau enggak, ternyata prediksinya salah ya, risikonya juga nyawa juga gitu ya. Oke, nah ini metode-metode yang biasa dipakai di prediktif analitik. Ya. Nah, biasanya dibagi menjadi 2, dia prediktif sama deskriptif gitu ya, di data mining ini. Nah, untuk prediktif sendiri dibagi menjadi ada metode untuk klasifikasi, metode untuk regresi, sama metode untuk time series. Kemudian yang deskriptif ini dibagi menjadi ada clustering, ada summarization, ada association rules, ada sequence analysis. Nah, sebenarnya banyak sekali pembagian-pembagian di luaran sana ya, sana. Nah, cuman ini saya ambil yang ini, jadi bahwa prediktif itu dibagi menjadi 3 ya kalau di sini ya. Klasifikasi, regresi, time series gitu ya. Kemudian yang deskriptif menjadi clustering, summarization, association rule, sama sequence analysis. Nah, klasifikasi di sini berarti dia fungsinya itu adalah untuk mengkategorikan ya,
mengkategorikan objek ya, mengkategorikan objek. Nah, ada beberapa metode, bisa pakai logistik regresi, bisa pakai nearest neighbor, naive Bayes, diskriminan, dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Nah, ini banyak sekali di luar sana. Kemudian yang regresi kemarin sempat disinggung sama Pak Lilik di sesi sebelumnya ya, minggu lalu. Pakai linear regresi sama multivariate regresi. Kemudian ada juga decision tree, ada juga pakai neural network. Kemudian time series analysis. Nah, nanti detailnya time series analysis nanti akan disampaikan oleh Pak Lilik ya. Jadi nanti saya mungkin kira-kira 2/3-nya waktu akan saya pakai, dan nanti 1/3-nya Pak Lilik yang pakai untuk menjelaskan detail mengenai time series analysis. Kemudian clustering. Nah, ini beberapa metode, ada Kamen cluster, hierarchy cluster, neural network, dan lain-lain. Nah, nanti saya akan fokus di logistik regresi, kemudian sedikit di linear regresi sama Kamen cluster ya. Nah, karena di luar sana banyak sekali metodenya, cuman dari pengalaman metode-metode itu yang sering, yang cukup sering dipakai ya, logistik regresi untuk klasifikasi, kemudian model regresi, time series, kemudian untuk clusternya Kamen cluster. Gitu ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke regresi logistik. Nah, ini hubungan sebab akibat antara variabel dependent dan independent ya, yang mempunyai jenis data diskrit. Ya, variabel regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antar variabel independen dan dependentnya. Nah, logistik ini ada di sini kita sebutkan 3 macamnya ya. Tapi masih banyak yang lain ya, metode baru banyak juga pengembangan yang lain. Yaitu di sini regresi logistik biner ketika responnya itu biner ya. Dikotomik atau biner ya. Kemudian regresi logistik multinomial. Nah, itu ketika responnya itu skala datanya multinomial ya, multinomial. Kemudian ada regresi logistik ordinal. Ini ketika responnya itu skala datanya berupa data ordinal ya. Skalanya punya tingkatan atau urutan. Nah, ini regresi logistik ya. Nah, ini contoh regresi logistik yang pernah kita kerjakan. Nah, waktu itu ini kita gunakan untuk estimasi bagaimana pilkada di DKI waktu itu ya. Ini putaran kedua ya. Jadi waktu itu kita punya hipotesa bahwa indikator yang mempengaruhi seseorang menentukan pilihan gubernurnya ya, di sini gubernur DKI ya, itu ditentukan oleh 3 faktor ya, 3M di sini, yaitu milenial ya, kelas ekonomi dari sisi usia kelas milenial, kemudian dari sisi ekonomi masuk middle class, saya sama Muslim ya. Nah, ini berarti variabel yang kita duga itu kan berarti dari sisi usia, kemudian dari sisi ekonomi, sama dari sisi agama gitu ya. Nah, waktu itu hipotesa kita masing-masing masing-masing kandidat punya kekuatan masing-masing ya. Kalau di sini Agus Silvi itu kuatnya di milenial ya.
kelompok milenial, kemudian Ahok Jarot itu kuatnya di kelompok middle class. Sementara Anies Sandi kuatnya di kelompok Muslim. Nah, itu dulu hipotesa kita yang kita susun ya. Nah, kemudian dari hipotesa itu, dari variabel yang kita tentukan, kemudian kita survei ya, kita survei. Nah, dari data yang masuk kita kita olah pakai regresi logistik ya, pakai regresi logistik. Nah, ini coba saya share sebentar ya. Saya buka filenya. Bentar. Ini saya pakai Excel ketika mensimulasikannya. Sebentar. Nah, oke. Nah, waktu itu dari sisi area kita bedakan menjadi Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, sama Jakarta Pusat ya. Kemudian dari sisi usia kita kelompokkan menjadi 17 sampai 25, 26 sampai 35, 36 sampai 45, 46 sampai 55, 56 sampai 65 gitu ya. Dari sisi SEC-nya ada kategori E, D, C2, C1, B, A2, A1 ya. Kemudian dari sisi agama, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Nah, dengan regresi logistik, di mana responnya waktu itu adalah apa yang dipilih ya, di antara pasangan apakah Ahok Jarot atau Anies Sandi yang dipilih gitu ya, di antara calon gubernur Jakarta itu ya, itu sebagai responnya. Nah, tadi responnya di situ adalah biner, apakah Ahok atau Anies gitu ya. Kemudian prediktornya itu kita buat kategori semua gitu ya, kategori semua. Ya meskipun kayak usia itu bisa juga kita pakai rasio, tapi kita kategorikan gitu ya. Kita kategorikan. Nah di sana ketahuan bagaimana masing-masing variabel dan masing-masing opsi di tiap variabel itu mempengaruhi model gitu ya, mempengaruhi tingkat elektabilitas kandidat tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini Jakarta Barat ini ya. Nah, ternyata peluangnya Anies Sandi 67% gitu ya. Misalnya Jakarta Timur 54%. Jakarta Utara 59%. Nah, ini Ahok menang di Jakarta Utara gitu ya. Dan Jakarta Selatan ternyata Anies, Jakarta Pusat Anies juga gitu ya. Dari sisi wilayah. Kemudian kalau dari sisi usia, nah nanti kelihatan setiap perubahan level atribut di tiap variabel nanti kelihatan dia impact-nya berapa ya, prosentasenya berapa yang mempengaruhi elektabilitas ini ya kelihatannya. Kalau dari sisi usia kan kelihatan hampir konsisten ya. Nah, kemudian dari SEC, ya SEC, misalnya yang E ya, buat di Anies, D di Anies, Anies juga. Nah, A1. Nah, ya. Kemudian kalau di agama, nah berubah ya. Nah, jadi memang sesuai hipotesa kita bahwa Anies Sandi kuatnya di Muslim ya. Jadi variabel Muslim ini sangat berpengaruh di sana gitu ya. Nah, kemudian tapi dari sisi wilayah kelihatan bahwa ternyata Ahok Jarot kuatnya di Jakarta Utara gitu ya. Sementara yang lain itu
lebih ke Anies Sandi. Nah, ini contoh regresi logistik gitu ya. Nah, ini kita kembangkan juga berdasarkan hasil yang awal tadi. Nah, kita bisa kelihatan nanti. Jadi kalau semua variabel, semua atribut ini menjadi 100% gitu ya. Nah, nanti kira-kira kelihatan kalau wilayah mana persentasenya berapa ya kelihatannya nanti ya. Nah, jadi misalnya kalau di sini nggak ada Katolik, nah, atau Protestan, nah nanti kelihatan nanti kira-kira berapa proporsi yang milih Anies Sandi, berapa yang milih Ahok Jarot gitu ya. Nah, ini kalau kita full ya populasinya kita centang semua, nah kira-kira nanti hasil prediksinya yang kita punya seperti ini ya. Jadi ini kita lakukan ketika ini tahap kedua pilkada kemarin. Nah, meskipun proporsinya beda dengan kenyataan, tapi ini memang bisa digunakan untuk memprediksi kejadian ke depannya gitu ya. Itu. Oke, kita balik lagi ke slide yang tadi, lanjut lagi. Oke. Nah, itu contoh regresi logistik ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ada simulasinya. Contoh, coba saya buka ya. Sebentar. Nah, ini contoh regresi logistik, simulasi untuk regresi logistik ya. Nah, ini bisa dicoba di webinar.alvaraanalytic.com/demo4 ya, /demo4. Nah, ini kami pakai TensorFlow.js. Nah, ini bagaimana TensorFlow ini bisa memprediksi, membuat fungsi klasifikasi ya, yang membedakan antara dua objek gitu ya, antara dua kelompok objek. Nah, ini ada titik merah sama titik biru ini. Nah ini TensorFlow ini dia akan mendeteksi otomatis bagaimana fungsi logistiknya, gitu ya. Sehingga fungsi tersebut bisa membedakan dua kelompok data ini, gitu ya. Kelompok data merah sama kelompok data biru. Nah, ini kita pakai TensorFlow.js. Nah, banyak tools-tools di luar sana, misalnya R, Python, kemudian SAP, kemudian Power BI dan sebagainya ya. Tapi tergantung masing-masing ya. Nah, kami coba pakai TensorFlow.js ini karena apa? Karena dia berbasis JavaScript. JavaScript bisa ditempel di mana saja ya, termasuk web based ya, yang web based di mana saja. Kemudian tidak perlu install apapun. Nah, ini yang penting ya. Tidak perlu install apapun, karena dia berbasis JavaScript. Nah, kalau kita pakai R, pakai Python dan sebagainya, itu kan ada kelebihannya, ada kekurangannya ya. Termasuk kekurangannya ya, misalnya harus install aplikasinya gitu ya. Nah, kalau kita punya web server sendiri, mungkin bisa kita install gitu ya. Tapi kalau kita web servernya itu nempel di yang lain dan kita nggak bisa install aplikasi tersebut, maka
fungsi-fungsi tersebut nggak akan bisa dijalankan. Nah, makanya kenapa di sini kami mencoba pakai TensorFlow.js ya. Itu diantara kelebihannya gitu ya. Jadi nggak perlu install apapun, engine-nya sudah ada, nanti kita tinggal pelajari bagaimana cara memanfaatkannya di web-based seperti itu. Oke, ini contoh regresi logistik pakai TensorFlow.js ya. Jadi ini otomatis ya, setiap ada data baru, dia akan otomatis menyesuaikan, learning sendiri dia, learning sendiri, ya, learning sendiri. Nah, jadi pada kasus kita, apakah data kita itu sudah ready, terstruktur, apakah offline atau online dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi. Nah, kalau kita pakai offline, datanya offline kemudian sudah terstruktur, ya banyak aplikasi yang bisa kita gunakan ya. Kalau saya sendiri, kalau mengerjakan data processing ya biasanya pakai SPSS gitu ya. Itu cukup handal untuk pekerjaan-pekerjaan yang simple ya, data-data offline itu cukup handal. Nah, tapi untuk yang apa namanya harus online dan sebagainya, harus real time, nah itu nggak mampu ya. Bahkan kalau misalnya terpaksa menggunakan R atau Python pun, itu web server yang kita pakai untuk menampilkan data-data analisa itu nggak bisa komunikasi langsung gitu ya. Nggak bisa komunikasi langsung, ada kendala di sana. Nah, kalau pakai TensorFlow.js ini, kita nggak perlu aplikasi tersebut ya, kita tinggal panggil library-nya gitu aja ya. Oke, ini mengenai regresi logistik. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Bentar. Oke. Nah, setelah itu log grafik. Nah, kemudian ini masih fungsi klasifikasi ya. Pakai K-nearest neighbor gitu ya. Nah, KNN. Nah, ini salah satu algoritma untuk pengelompokan juga. Nah, jadi kalau KNN ini dia ditentukan ya berapa K-nya gitu ya. Berapa kelompoknya gitu ya. Nah, dari kelompok itu kemudian kita tentukan ya, kita tentukan anggota masing-masing kelompok gitu ya. Kita simulasikan. Nah, biasanya apa? Ya, biasanya berdasarkan yang sering kita pakai adalah jarak ya, jarak antar objek yang kita kelompokkan ya. Nah, kalau di sini nearest neighbor ini berarti antar objek yang mempunyai jarak terdekat itu mempunyai peluang untuk menjadi satu kelompok. Nah, nah jarak ini macam-macam. Jarak ini macam-macam. Ya, ada Euclidean distance ini yang paling umum ya, yang sering kita gunakan. Nah, ada juga alternatifnya yang lain di sini misalnya ada Hamming distance, Manhattan distance dan sebagainya ya. Nah, cuman konsepnya adalah berangkat dari K titik itu kemudian kita cari anggotanya, gitu ya. Kita cari anggotanya, gitu ya. Nah, yang menjadi anggota dari setiap K tersebut tentunya adalah objek-objek yang punya jarak yang dekat dengan titik pusatnya. Jadi ada K pusat tadi ya. Nah, tapi tentunya di sini masing-masing kelompok itu antar kelompok diusahakan sebeda mungkin ya, sebeda mungkin. Kemudian sesama kelompok itu semirip mungkin ya, semirip mungkin. Nah, itu konsep-konsepnya seperti itu. Itu pakai K-nearest neighbor. Nah, kemudian masuk ke model regresi ya. Nah, ini simple regresi.
Nah, sudah banyak disinggung oleh Pak Lilik kemarin. Nah, saya agak akan menjelaskan banyak mengenai formulanya ya. Jadi intinya ini kalau di simbol linear regresi kan pertama ya kita cari model yang bisa mewakili data kan gitu ya. Model yang bisa mewakili data. Nah, ini kemudian ada decision tree. Decision tree ini juga sama alternatif untuk selain regresi ya. Selain regresi alternatif seperti ini. Nah, di sini saya ingin menunjukkan ini aja. Nah, ini saya demokan. Bentar. Ini bagaimana cara mendeteksi regresi. Ya, ini saya pakai OLS. Nah, kali ini saya memanfaatkan P5.js ya. Tetap JavaScript. Nah, ini dia real time. Kita ada titik baru langsung dia akan membuat estimasi garis fungsinya gitu ya. Nah, otomatis real time ini. Nah, silakan teman-teman kalau mau mencoba ada di webinar alphaanalytics.com/demo5 ya. Ini contoh untuk melakukan regresi regresi linear ya, OLS ya. Nah, ini pakai algoritmanya ini pakai gradient descent ya. Jadi gradient descent itu dia gradiennya dirubah, learning-nya itu proses learning-nya itu sesuai dengan data masuk gitu ya. Nah, itu gradiennya dirubah sedikit-sedikit gitu ya. Nah, setiap ada data baru yang masuk, dia akan menyesuaikan sampai dia akan mencapai error yang paling kecil yang bisa ditemukan ya. Nah, jadi ini real time juga, setiap data masuk, jadi bisa langsung ke detect modelnya ini ya. Nah, otomatis menyesuaikan. Nah, kecepatan proses learning-nya itu tergantung ini ya settingannya. Jadi bisa kita sesuaikan. Nah, jadi ini setiap ada data baru yang masuk, itu dia otomatis fungsinya berubah. Nah, kalau yang biasa yang kita lakukan kan kalau data udah ready, data terstruktur offline, nah data itu yang kita modelkan terus sudah selesai kan gitu ya. Nah, kalau di sini enggak, jadi model itu setiap ada data baru yang masuk, langsung dia update model secara otomatis. Gitu ya. Nah, dia akan berhenti proses learning-nya dia akan berhenti sampai dia menemukan error yang paling kecil. Error yang paling kecil. Nah, ini demo untuk regresi ya.